Napi lapas kelas 2A Pamekasan terekam kamera CCTV saat melakukan percobaan pencurian kotak amal. Ia melancarkan aksinya di Musola Al-Ikhlas, Jalan Cokro Mojo, Kelurahan Parteker, Pamekasan. Untuk menyamarkan wajah aslinya, napi itu memakai masker dan topi. Bagaimana kronologi kejadian ini? Selengkapnya akan dilaporkan wartawan Tribun Madura. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Kuswanto Ferdian di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Dia. Selamat sore seluruh penonton Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Saya Kuswanto Ferdian ingin melaporkan kejadian peristiwa mengenai napi kelas 2A Pamekasan yang terekam CCTV viral hendak mengambil kotak amal di Musola Nurul Ikhlas. Kejadiannya pada hari Kamis, tepatnya sekitar pukul 13.30 WIB, terekam sebuah video viral yang tersebar di berbagai media sosial yang memperlihatkan aksi seorang WBP lapas kelas 2 Pamekasan yang hendak mencuri kotak amal di Musola Nurul Ikhlas. Berdasarkan hasil rekaman CCTV yang sudah saya lihat, di situ WBP Lapas Pamekasan saat melancarkan aksinya menggunakan masker dan juga menggunakan topi. Selain itu dia berusaha membuka kotak amal Musola Nurul Ikhlas menggunakan tang. Begitu. Nah, sebelum WBP Lapas Narkotika ini, sebelum WBP Lapas kelas 2A Pamekasan ini menuju ke Musola Nurul Ikhlas untuk melancarkan aksinya melakukan pencurian kotak amal, dia mulanya beralasan pinjam motor kepada seorang petugas penjaga lapas. Kebetulan WBP ini juga bekerja di tempat pencucian NATO, begitu, tempat pencucian motor NATO, yaitu Napi Tobat milik Lapas kelas 2 Pamekasan yang berlokasi di depan gedung Lapas kelas 2 Pamekasan. Dan napi ini merupakan napi yang mendapatkan program asimilasi di lapas tersebut hingga dipekerjakan di tempat cucian motor NATO di depan kantor Lapas kelas 2 Pamekasan. Nah, saat itu napi ini pinjam motor kepada petugas penjaga yang beralasan ingin membeli rokok di depan gedung Taspen atau di depan kantor Taspen yang lokasinya tidak jauh dari kantor atau lingkungan Lapas kelas 2 Pamekasan. Namun ternyata motor yang dipinjam oleh napi ini digunakan untuk melancarkan aksinya, yaitu mencuri kotak amal di Masjid Nurul Ikhlas. Namun kotak amal yang hendak dicuri oleh napi WBP ini tidak berhasil karena meskipun beberapa kali berusaha dibuka menggunakan tang, namun gembok yang ada di kotak amal itu tidak berhasil dibuka oleh napi WBP ini. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan pihak petugas lapas, napi ini sekarang sedang dikenakan sanksi terhadap hak pembebasannya dicabut. Napi ini sebenarnya sebelumnya sudah menjalani setengah dari masa tahanannya, yang semula yaitu masa tahannya dia 1,5 tahun atau sekitar 6 bulan, begitu dia sudah menjalani masa setengah tahanannya. Namun karena dia berbuat kesalahan dan melanggar hukum, sehingga hak pembebasannya dicabut oleh pihak Lapas Pamekasan, sehingga napi ini menjalani masa tahanannya sepenuhnya. Seandainya napi ini tidak menggunakan kesalahannya dan berbuat di luar hukum, begitu, napi ini bisa bebas pada saat Lebaran tahun ini. Nah, kemarin juga pihak dari Lapas Pamekasan menyampaikan bahwa petugas yang memberikan pinjam motor kepada napi ini juga akan diperiksa oleh kantor wilayah Jawa Timur Kepengurusan Jatim perihal mengapa petugas ini memberikan pinjam motor kepada WBP. Padahal di dalam aturannya sebenarnya tidak boleh petugas itu meminjamkan barang apapun kepada para napi. Boleh dipinjamkan asalkan ada penjagaan ketat atau penjagaan khusus daripada petugas lapas kelas 2 Pamekasan sendiri. Nah, selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan, kemungkinan lapas ini, WBP ini akan dipindah ke lapas lain karena sudah melanggar hukum, dan sekarang saat ini WBP yang ketahuan mencuri kotak amal tersebut sekarang sedang diasingkan di tempat blok Mapenaling atau tempat tahanan isolasi. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Kuswanto untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara jurnalis kami bersama Kasih Kegiatan Kerja Lapas kelas 2A Pamekasan, Dwi Puji Mulyanto selengkapnya. Itu benar warga binaan lapas ini, Pak? Benar. Terus ceritanya gimana itu, Pak, kok sampai Ceritanya, bisa keluar? dia itu kan pinjam sepeda pegawai. Panggilnya Pak, beli rokok ke depan. Udah itu. Sampai itu kita nggak tahu kelanjutannya, kan tahu-tahu staf saya telepon, Pak ada kejadian begini-begini. Lah, kenapa saya dari tadi ada kok nggak diberitahu?
Akhirnya Pak KPLP serta Pak Junaidi, Pak Dhani terakhir tadi malam itu sudah ketemu sama takmir masjid. Alhamdulillah mereka mau istilahnya berniat baik ke kita bahwa untuk masalah ini nggak diteruskan. Dan saya sebagai kasih aja yang menaungi mereka, saya pribadi maupun kantor minta maaf bagi mungkin warga Pamekasan dan sekitarnya dengan ketidaknyamanan ini kan. Karena benar dia warga binaan saya. Sebelum mereka dipekerjakan di luar, mereka sudah kita evaluasi perilakunya gimana, tingkah lakunya gimana selama mereka mengikuti pembinaan di lapas. Begitu persyaratan administrasi terpenuhi, syarat administrasi untuk dikerjakan di luar terpenuhi, akhirnya kita kerjakan dengan syarat pihak keluarga dan di surat jaminan itu ditandatangani oleh klebunya. Kalau ada apa-apa, ada masalah di luar, keluarganya diikut sertakan dalam pertanggungjawaban tersebut. Karena ada perjanjian di situ, prosedural. Ya sekarang keluarganya juga kita datangkan untuk kita mintain pertanggungjawaban mengenai keluarganya yang ada kemarin di berita yang viral itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.